menawi wonten kepareng dalem kersa menggaliaken malih perkawis menika. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Nah, kalau sudah melihat filmnya pasti juga akan menikmati ya bagaimana kala itu perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung kepada Komeni luar biasa dengan segala macam motonya atau jargonnya ya. Itu luar biasa. Dan hari ini kita juga bisa sebenarnya melihat peninggalan atau sisa-sisa dari kerajaan waktu dulu, termasuk misalkan di Mataram Islam itu ada di Jogja, di Kota Gede. Anda bisa juga ke sana misalkan mau mengunjungi, silahkan. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang kebangkitan nasional, dan ini dimulai dari gerakan 1908, yaitu dipelopori dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya ya, atau gerakannya disebut dengan Gerakan Budi Utomo atau BO ya. Dan Budi Utomo ini merupakan gerakan awal untuk mewujudkan Indonesia merdeka, atau bisa dikatakan gerakan tentang ya kesadaran bernegara, kesadaran berbangsa, dimulai dari tahun 1908, yaitu dengan adanya organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Nah, setelahnya ada juga pergerakan disusul selanjutnya tentang gerakan kesadaran bernegara tahun 1909, selang 1 tahun, dan atau 1911, yaitu adanya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909, dan ini berubah menjadi Sarekat Islam 1911 oleh Cokro Aminoto. Nah, kemudian juga disusul gerakan paham kebangsaan selanjutnya, yaitu 1913 adanya Indis Partij oleh 3 serangkai yang dikenal dengan nama Doos Dekker, Cipto Mangunkusumo, disusul juga dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh Soekarno pada tahun 1927 gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita tahu ada suatu gerakan ya, gerakan kesadaran dari Sabang sampai Merauke para pemuda yang disebut sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang muncul merupakan rintisan kesatuan nasional yang dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya adalah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, sebenarnya ada beberapa rentetan lagi ya, termasuk ada PNI ya, yang dulu Partai Nasional Indonesia, kemudian dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia atau disingkat dengan Partindo setelah Sumpah Pemuda 1931. Kemudian ada juga golongan Demokrat, antara lain Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI juga sebutannya, tapi kepanjangannya adalah Pendidikan Nasional Indonesia di tahun 1933. Dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Baik, selanjutnya adalah pembahasan yang keempat, yaitu zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman ini, yaitu setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940,
menjadikan Ratu Wilhelmina harus mengungsi ke Inggris ya. Takutan ya. Janji Belanda waktu itu ya, janji Belanda karena waktu itu 1940 masih Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia itu terbukti bahwa hanya sebuah kebohongan belaka. Maka datanglah penjajah baru ke Indonesia yaitu Jepang dengan fasisnya. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu yaitu Barat, Amerika, Inggris, Prancis, Belanda dan negara sekutu lainnya, nampak Jepang ini semakin terdesak ya. Maka akhirnya apa? Jepang itu untuk mendapatkan hatinya orang Indonesia, Jepang bermurah hati juga akhirnya dengan menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia di kemudian hari. Maka kita kenal ada badan bentukan Jepang untuk merealisasikan janjinya, yaitu membentuk BPUPK atau Dokuritsu Junbi Chosakai ya, yaitu badan penyelidik upaya persiapan kemerdekaan. Tapi karena ini konteksnya Indonesia maka diberikan BPUPKI gitu ya. Indonesia pada Maret dibentuk dan diresmikan pada 29 April 1945. Nah, kemudian BPUPKI ini bersidang pertama adalah sidang yang dibahas adalah tentang dasar negara Indonesia. Nah, akhirnya kita tahu 1 Juni 1945 disepakati atau muncullah ada istilah yang namanya Pancasila. Dan disepakati sebagai satu nama yang dijadikan ideologi kita sampai saat ini. Nah, yang kedua, pada sidang yang kedua ini membahas bentuk negara hingga akhirnya membahas rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Nah, ada juga rentetannya yaitu pembentukan PPKI ya pada 7 Agustus 1945 dibentuk dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini dibentuk untuk meneruskan persiapan kemerdekaan. Yang pada akhirnya juga ditambah anggota PPKI ini dan dijadikan sebagai salah satu organisasi yang merupakan organisasi di dalamnya sudah dimontori oleh orang Indonesia begitu. Nah, kemudian ada kekosongan kepemimpinan ya. Jepang menyerah pada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom pada tanggal tepatnya 9 Agustus dan 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. Dan momentum ini dijadikan atau dimanfaatkan oleh founding fathers kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan rentetannya ada peristiwa Rengas Dengklok ya, 16 Agustus dan sampai akhirnya 17 Agustus kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita. Yes, kita akhirnya bisa merdeka. Nah, ini yang disebut kita bangkit. Nah, terakhir kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan dan sidang PPKI. Nah, di PPKI ini sebenarnya mengadakan sidang itu kurang lebih sudah 4 kali mengadakan sidang begitu ya. Di mana sidang pertama dilakukan setelah adanya proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan adanya pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu juga dipilihnya presiden dan wakil presiden dan juga ditetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP begitu ya. Dan juga akhirnya juga di sidang yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuklah pemerintah daerah provinsi ya. Yang kala itu kurang lebih ada 8 ya. Ada 8 daerah provinsi yang dibentuk begitu ya. Oke, kemudian ada juga pembentukan
12 kementerian, kemudian 12 departemen, dan ada juga pembentukan Komite Nasional Daerah. Oke, kemudian sidang yang ketiga, ya berurutannya, tanggal 20 Agustus 1945, ya membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang sebenarnya fungsinya adalah mengamankan di beberapa daerah provinsi yang sudah dibentuk tersebut, ya. Kemudian sidang selanjutnya adalah sidang keempat pada tanggal 22 Agustus 1945, yaitu membahas fokus pada Komite Nasional Partai Indonesia di Jakarta, ya. Dan proklamasi ini ketika kita lihat secara ilmiah, ya, baik yang pertama adalah dari sudut pandang yuridis, proklamasi merupakan saat di mana tidak berlakunya lagi tertib hukum kolonial yang kita tahu selama kurang lebih 3 abad lebih, ya, koloni atau Belanda, Nederland itu menjajah kita. Dan ini juga dimaknai sebagai saat mulai berlakunya tertib hukum nasional Indonesia. Yang kedua adalah secara politis ideologis, proklamasi itu mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara. Proklamasi Republik Indonesia. Oke, nampaknya itu saja untuk materi pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Next material kita adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga itu menjadi semangat saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, dukung channel ini dengan mensubscribe,